Komisi A DPRD dan Kapolda Jawa Timur hingga Pangdam 5 Brawijaya kunjungi Kota Madiun. Pemkot Madiun gelar audit kasus stunting hingga jalin kerjasama pembangunan jaringan kabel bawah tanah dengan PT FTN. Aktivitas berbagi terus bergulir di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun memang menarik untuk dikunjungi, bukan hanya untuk wisata tapi juga untuk belajar. Seperti halnya Komisi A DPRD Jawa Timur yang melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Pendekar. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur bersama Pangdam 5 Brawijaya juga turut berkunjung untuk memantau kegiatan surauan di Kota Pendekar. Komisi A DPRD Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Madiun. Kunjungan itu pun disambut oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Pertemuan antara PJ Wali Kota dengan DPRD Jawa Timur berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat 5 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota mengenalkan sekilas kondisi Kota Madiun, termasuk inovasi pelayanan publik dan capaiannya selama ini. Adapun dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota memaparkan 67 penyelenggara pelayanan publik di lingkup Pemkot Madiun, yakni terdiri dari 31 perangkat daerah, 27 kelurahan, 6 puskesmas, dan 3 BUMD. Berbagai capaian prestasi pun telah diraih, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Sementara itu, rombongan DPRD Jawa Timur yang dalam hal ini dipimpin oleh anggota Komisi A, Muzamil Syafi'i menyampaikan apresiasi terhadap Kota Madiun. Anggota fraksi Partai Nasdem tersebut berharap capaian di Kota Madiun bisa memotivasi daerah yang lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rafael Granada Bae berkunjung ke Kota Madiun, Minggu 7 Juli 2024. Kunjungan kerja ke Kodim 0803 Madiun itu pun disambut sejumlah pejabat di Kota Pendekar, tak terkecuali PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Kunjungan kerja tersebut sekaligus untuk memantau kesiapan dan kinerja prajurit di lapangan serta memberikan arahan strategis bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. PJ Wali Kota menyebut kehadiran Pangdam 5 Brawijaya tentu memberikan semangat tersendiri, khususnya bagi prajurit TNI di Kota Madiun. Apalagi dalam pertemuan tersebut juga mengemuka dialog antara Pangdam dengan prajurit di Kodim 0803. Prajurit berkesempatan untuk menyampaikan berbagai tantangan dan upaya yang dilakukan dalam menjalankan tugas keamanan di daerah, yakni Kota dan Kabupaten Madiun yang menjadi wilayah hukum Kodim 0803 Madiun. Selain memberikan motivasi, Pangdam 5 Brawijaya juga memberikan arahan-arahan, seperti terkait peran TNI dalam mendukung keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kehadiran prajurit TNI harus memberikan solusi di masyarakat. Prajurit juga harus merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan juga tanggap. Selain itu, sinergitas dengan stakeholder harus terus ditingkatkan. Hal itu penting untuk kondusivitas daerah. Karenanya, apa yang sudah baik tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan. PJ Wali Kota menyebut sinergitas itu tidak hanya Pemda dengan TNI, tetapi juga dengan Polri dan stakeholder lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiyarto melaksanakan kunjungan kerja di Kota Madiun. Perwira polisi dengan 2 bintang di pundak itu datang dengan helikopter yang landing di lapangan Brimob Jalan Setiabudi, Kota Madiun pada Minggu 7 Juli. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto pun turut hadir untuk menyambut kedatangan Kapolda. Pertemuan 2 pejabat itu berlangsung singkat.
Dalam menyambut kegiatan Suro dan Suran Agung, seluruh stakeholder di Kota Madiun telah menyusun skenario pengamanan, mulai dari aparat Polri, TNI, hingga Pemkot Madiun telah berupaya agar Kota Madiun tetap aman dan kondusif, sehingga peringatan Suro dan Suran Agung dapat berjalan lancar. Begitu pula masyarakat bisa melakukan kegiatan dengan aman. Lebih lanjut, PJ Wali Kota menghimbau seluruh masyarakat untuk bisa ikut menjaga keamanan dan ketertiban kota, juga mematuhi dan menghormati maklumat pengamanan Suro dan Suran Agung yang telah disepakati. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya pemerintah Kota Madiun untuk mensejahterakan warganya terus dilakukan. Perhatiannya terhadap kesehatan selalu diberikan, salah satunya dengan menekan angka stunting pada anak melalui kegiatan audit kasus stunting. Kasus stunting masih menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Kota Madiun saat ini. Meski angka stunting di Kota Madiun lebih rendah dibandingkan target nasional, namun upaya untuk menekannya harus dilakukan. Untuk itu, Pemkot Madiun melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat menggelar pertemuan audit khusus stunting. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan Resto Ayam Goreng Pemuda Selasa 9 Juli. Pertemuan yang dihadiri oleh tim percepatan penanggulangan kasus stunting itu pun dibuka oleh Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto. Dalam sambutannya, Sekda menghimbau agar seluruh anggota tim ikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan stunting. Sekda juga menghimbau pemantauan langsung di lapangan untuk mengetahui penyebab stunting yang utama. Kemudian menyusun rencana tindak lanjut dari audit kasus stunting sehingga mendapat solusi yang tepat sasaran. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. 1, 2, 3. Upaya pemerintah Kota Madiun merapikan kabel jalur atas tampaknya bakal segera tancap gas. Perjanjian kerjasama dengan PT Fiber Teknologi Nusantara atau FTN selaku investor penyediaan jasa jalur kabel bawah tanah pun terjalin. Penandatanganan kerjasama atau PKS berlangsung di GJIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Selasa 9 Juli sore. PKS disaksikan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Sebelumnya PT FTN sudah membangun jaringan kabel fiber optik bawah tanah sepanjang 6 km. Namun pembangunan itu hanya sebatas untuk contoh. Setelah PKS, PT FTN akan melanjutkan pekerjaan tersebut. Rencananya ada sepanjang 33 km jaringan bawah tanah yang akan dibangun PT FTN. Jumlah itu sudah termasuk 6 km yang dikerjakan sebagai sampel. Nilai investasi yang digelontorkan untuk pembangunan tersebut mencapai 50 miliar rupiah. PJ Wali Kota mengatakan tidak ada sepeser pun uang APBD yang dikeluarkan. Nilai investasi 50 miliar rupiah dari PT FTN tersebut akan digunakan untuk pembangunan jaringan kabel bawah tanah di Kota Madiun. Sebaliknya, pemerintah Kota Madiun akan mendapatkan pemasukan dari PT FTN untuk pendapatan asli daerah atau PAD. Sebab PT FTN wajib menyewa tanah yang dibangun untuk jaringan kabel bawah tanah tersebut. Nilai sewanya 562 juta rupiah per tahun. Rencananya PT FTN menyewa selama 10 tahun. Selain itu, PJ Wali Kota menginstruksikan untuk mengutamakan pekerja dari masyarakat Kota Madiun. Pembangunan jaringan kabel bawah tanah itu tentu membutuhkan banyak tenaga kerja. Karenanya, hadirnya investor dari PT FTN tersebut diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja di Kota Madiun. Utamakan nanti adalah dari masyarakat yang mengerjakan orang-orang masyarakat yang ada di Kota Madiun, sehingga ini nanti pure investasi ini bisa untuk kesejahteraan Kota Madiun. Jadi pure untuk membangun Kota Madiun menjadi lebih baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Aktivitas berbagi terus bergulir di Kota Pendekar. Seperti halnya pemerintah Kota Madiun melalui Basnas yang menggelar penyaluran bantuan melalui program Berkah Muharram. Hingga aksi solidaritas dari sejumlah kalangan untuk menyuarakan dukungan bagi Palestina.
Muharram bulan yang penuh berkah di Kota Madiun. Bagaimana tidak, berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat. Setidaknya ada ratusan marbot masjid, juru kunci makam, dan juga anak yatim korban COVID-19 yang mendapatkan bantuan dari program Berkah Muharram yang digelar Basnas Kota Madiun. Seremonial pemberian bantuan berlangsung di Hotel Merdeka dan dihadiri Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, Selasa 9 Juli 2024. Rinciannya, terdapat 86 anak yatim korban COVID-19 yang mendapatkan bantuan beasiswa. Besaran total dalam setahun mencapai 154 juta rupiah lebih. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan beasiswa Rp150.000 setiap bulannya sampai lulus tingkat SMA. Bantuan akan dikirim melalui rekening para pelajar penerima tersebut. Selanjutnya, terdapat 220 marbot masjid yang mendapatkan bantuan sembako dan juga santunan. Besaran santunannya Rp300.000 per orang dengan total 66 juta. Sementara untuk juru kunci makam juga mendapatkan sembako dan juga santunan yang sama. Penerima dari kelompok juru makam ini sebanyak 85 orang dengan total nilai santunan Rp25 juta lebih. Baik marbot masjid dan juru makam hanya mendapatkan sekali bantuan. Selain itu, masyarakat Kota Madiun juga mendapatkan bantuan dari Basnas Provinsi Jawa Timur, yakni bantuan biaya hidup yang diberikan kepada 12 orang penerima. Mereka akan mendapatkan bantuan Rp600.000 per orang tiap bulannya. Sekda Kota Madiun yang hadir mewakili PJ Wali Kota Edi Supriyanto pun memberikan apresiasinya, khususnya kepada Basnas Kota Madiun maupun Provinsi Jawa Timur atas beragam program bantuan tersebut. Kehadiran Basnas tentu membantu pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Sekda menambahkan, pemerintah Kota Madiun sudah berupaya keras dalam mensejahterakan masyarakat tersebut, baik melalui pembangunan fisik, pembangunan non-fisik, hingga bantuan dan program kerja serta inovasi. Namun hal itu tentu akan semakin optimal dengan bantuan dari berbagai lembaga lain, termasuk dari Basnas. Karenanya, Sekda juga mengajak masyarakat untuk turut bersedekah melalui Basnas. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Udara bebas masih belum dirasakan warga Palestina di Gaza. Setiap saat, desing peluru dan suara ledakan dapat terdengar. Situasi memprihatinkan di Gaza tersebut memantik kepedulian dari banyak kalangan. Sabtu 6 Juli, di Pahlawan Business Center, ribuan orang dari Madiun, Magetan, Ponorogo, dan berbagai daerah lain berkumpul untuk menggelar aksi dukungan. Aksi ini diinisiasi sejumlah aktivis dan organisasi sosial yang selama ini vokal menyuarakan dukungan untuk Palestina. Kegiatan ini juga dihadiri Muhammad Hussein Gaza, aktivis kemanusiaan yang memang vokal dan sempat berada di Gaza untuk membagikan update situasi di medan perang paling berbahaya di Timur Tengah tersebut. Hussein banyak membagikan cerita mengenai kesulitan dan kesedihan yang dihadapi masyarakat Palestina. Tak hanya orang tua, namun juga para remaja dan anak-anak. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang teredukasi terhadap kondisi di Gaza. Betapa rakyat Palestina di Gaza sangat menderita di tengah konflik yang seakan abadi. Dalam kesempatan itu pula, juga ditampilkan pencak silat tunggal dan berpasangan dari IPSI. Juga digelar donasi sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara yang ada di Gaza. Kegiatan ini adalah bentuk solidaritas dari masyarakat Madiun dan sekitarnya terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Tentunya juga ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung kemerdekaan Palestina dan juga konstitusi kita yang tidak setuju terhadap adanya penjajahan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Sejumlah informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pemerintah Kota Madiun menggelar apel kesiapsiagaan Operasi Pengamanan 1 Muharram atau 1 Suro. Apel diikuti oleh personel lintas OPD dan berlangsung di halaman depan Balai Kota Madiun Jumat 5 Juli sore. Dipimpin oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto, seluruh personel Pemkot Madiun berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tak hanya dari segi keamanan, komitmen juga ditegakkan dalam upaya menjaga kebersihan dan kerapian kota. Karenanya PJ Wali Kota menghimbau agar seluruh personel melaksanakan tugas sebagaimana tupoksinya. Ayo kita wujudkan suatu saat Kota Madiun nanti menjadi kota yang benar-benar kota pendekar, yang bersaudara, yang satu hati, yang menjaga kesatuan dan persatuan. Suatu saat ayo kita hitamkan Kota Madiun tapi benar-benar bersaudara, tidak ada permusuhan, tidak ada benturan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Mengembangkan keterampilan berliterasi sebaiknya dilakukan sejak dini. Dengan begitu dapat mendukung kemampuan belajar agar anak lebih optimal. Untuk itu, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto senantiasa mendorong kegiatan berliterasi terhadap anak-anak sejak dini. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh PJ Wali Kota saat membuka BIMTEK Ayo Menulis Buku atau AMB 17 yang berlangsung secara daring Jumat 5 Juli siang. Menurut PJ Wali Kota, kegiatan berliterasi memiliki segudang manfaat, mulai dari meningkatkan kemampuan berpikir dan daya ingat, juga menambah ketelitian, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta mengasah keterampilan berbahasa. Lebih lanjut, PJ Wali Kota berharap kegiatan AMB 17 dapat berjalan lancar, serta memberikan manfaat bagi para peserta. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kesiapan Pemkot Madiun jelang kegiatan Suro dan Suran Agung terus dimatangkan. Pelaksanaannya pun harus berjalan dengan aman dan kondusif. Hal tersebut seperti yang disampaikan PJ Wali Kota Edi Supriyanto saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif bersama dengan Kapolres Madiun Kota, Dandim, hingga Ketua Umum Perwakilan Perguruan Pencaksilat yang ada di Kota Madiun. Dalam dialog tersebut, PJ Wali Kota mengatakan untuk menjaga keamanan dan kondusivitas kota. Pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada camat, lurah hingga RT maupun RW agar rutin melakukan pemantauan. Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh masyarakat agar tidak lelah untuk menjaga keamanan dan kondusivitas kota. Pasalnya, keamanan dan kondusivitas kota merupakan kunci untuk keberhasilan pembangunan kota pendekar. Itu untuk menghindari ada benturan dengan kelompok-kelompok yang lain. Itu kita lakukan untuk menjaga Bapak Ibu semuanya, supaya kita adem ayem, kita semuanya bersaudara, aman. Gitu, ya? Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-106 Kota Madiun belum usai. Berbagai kegiatan masih terus tersaji, seperti lomba catur antar RT di Kelurahan Pilangbango. Kegiatan tersebut dibuka PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto Jumat 5 Juli malam. Meski antar RT, namun antusias masyarakat cukup baik. Hal itu terlihat pada gelaran sebelumnya. Di Kelurahan Pilangbango juga mengemuka turnamen bola voli antar RT beberapa waktu lalu. PJ Wali Kota juga hadir menyaksikan partai final sekaligus menyerahkan hadiah kepada pemenang. Berbagai kegiatan yang digelar masyarakat Kelurahan Pilangbango ini pun mendapatkan apresiasi PJ Wali Kota. Sementara itu, Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kota Madiun, Satrio Teguh Pranowo menyebut, hadirnya kegiatan bisa memberikan beragam manfaat, mulai meningkatkan kerukunan warga, meramaikan lapak UMKM, hingga menekan hal-hal negatif. Selain itu, kegiatan tentunya bisa menggeliatkan olahraga catur di Kota Madiun. Karenanya dia berharap kegiatan bisa semakin ditingkatkan ke depan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Berhadapan Abdi RT 8.
Dalam rangka persiapan pengamanan kegiatan bulan Muharram atau Suro, TNI Polri, pemerintah daerah, dan perwakilan perguruan pencak silat di wilayah kota atau Kabupaten Madiun melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Aman Suro atau OAS 2024 di alun-alun Madiun, Sabtu 6 Juli sore. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Karops Polda Jawa Timur, Kombes Pol Puji Santosa, didampingi Danrem 081 Dirot Sahajaya, Kolonel Infantri Rama Pratama, bersama dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto, PJ Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, serta Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto, serta segenap jajaran Forkopimda. Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto mengatakan, giat tersebut sebagai komitmen menjaga keamanan dan ketertiban Kota Madiun khususnya dan Madiun Raya pada umumnya. Lebih lanjut dikatakan ada beberapa titik lokasi yang menjadi perhatian, yakni beberapa titik yang ada di batas kota dan juga titik tertentu dalam kota. Secara terpisah, PJ Wali Kota Edi Supriyanto mengapresiasi langkah seluruh pihak dalam menjaga keamanan dan kondusivitas kota. Dirinya berharap dengan kesiapan pengamanan dan komitmen bersama, kondusivitas Kota Madiun akan terjaga. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Akhir pekan tak menjadi waktu liburan bagi PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Bahkan PJ Wali Kota tetap melayani audiensi dengan masyarakat setelah menghadiri kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Hal ini tampak pada agenda PJ Wali Kota Sabtu 6 Juli. Bertempat di rumah dinas Wali Kota, PJ Wali Kota melayani audiensi dengan pengurus KONI, KAMI, dan DHC 45. Adapun pengurus KONI bersilaturahmi dengan PJ Wali Kota terkait renovasi sarana prasarana di Stadion Wilis. KONI berharap kegiatan renovasi bisa segera selesai agar dapat digunakan oleh atlet untuk berlatih. Apalagi menjelang Porprov 2025, PJ Wali Kota pun menanggapi dengan pengecekan dalam waktu dekat. Kemudian, pertemuan dengan kami berkaitan dengan Rakorwil yang sebentar lagi akan diselenggarakan, juga pelantikan pengurus yang rencananya dilaksanakan di Bakorwil Madiun. Berikutnya, silaturahmi dengan DHC 45 untuk meningkatkan sinergi dengan Pemkot Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun wajib aman. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Bahkan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto turun langsung untuk memastikan kondusivitas di lapangan. PJ Wali Kota keliling ke sejumlah lokasi dan perguruan pencak silat di Kota Madiun Sabtu 6 Juli malam. Hal itu dilakukan untuk memastikan giat pengamanan Suro di Kota Pendekar. Lokasi yang dikunjungi yakni Makam Sarean, Padepokan PSHT, Padepokan PSHWTM, dan Makam Pilang Bango. PJ Wali Kota berharap kegiatan yang digelar perguruan pencak silat pada saat Suro bisa berjalan aman, nyaman, lancar, dan sejuk. Persiapan pengamanan giat Suro di Kota Madiun sudah berjalan sejak beberapa minggu terakhir. Bahkan, perguruan pencak silat bersama IPSI sudah menyepakati maklumat Suro Damai. PJ Wali Kota Edi berharap semua perguruan menaati maklumat tersebut dan setidaknya terdapat 14 poin kesepakatan yang tertuang dalam maklumat Suro Damai ini. Di antaranya, tidak ada mobilisasi menggunakan kendaraan roda 2. Mobilisasi hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan roda 4 tertutup. Selain itu, tidak mengenakan atribut apapun. Atribut perguruan hanya dipakai di lokasi kegiatan. Kapolres memastikan situasi keamanan di Kota Madiun selama hajatan tersebut digelar bakal ditingkatkan ke siaga level 1. PJ Wali Kota berharap giat pencak silat saat Suro bisa menjadi event nasional yang mendatangkan wisatawan. Artinya, bisa dinikmati oleh wisatawan, bukan malah ada kesan mencekam. Hal itu tentu butuh peran bersama, karenanya PJ Wali Kota berharap partisipasi semua pihak. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kejuaraan nasional menembak yang digelar Korem 081 di Rut Sahajaya mendapat perhatian tersendiri PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto.
PJ Wali Kota pun hadir di gelaran hari kedua kejuaraan yang berlangsung di Stadion Wilis Minggu 7 Juli pagi. PJ Wali Kota pun memberikan apresiasinya. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah, tidak hanya dari Kota Madiun dan sekitar, tetapi peserta juga hadir dari berbagai daerah di luar Jawa Timur, seperti Bandung, Bogor, dan lain sebagainya. Tak heran kegiatan juga berdampak pada perekonomian di Kota Madiun. Ketua Panitia Letkol CKE Khairan Nasirin menyebut kegiatan merupakan hari pertama yang berlangsung di Kota Madiun. Kegiatan setidaknya diikuti 128 peserta junior di bawah 18 tahun dan 400 lebih peserta kejuaraan Open. Setidaknya terdapat 7 kelas kejuaraan yang dibuka, mulai dari kelas junior WRA BFHR, junior WRA BFLR, BR25M Open, Tripos Open, Multi-Range Prestasi, Extreme Bench Race Open, dan Multi-Range Open. Pertandingan untuk memperebutkan dan rem 081 di Road Sahajaya Cup tahun 2024 itu memang bentuk kepedulian Korem 081 di Road Sahajaya untuk memajukan olahraga menembak. Tak heran kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bibit-bibit atlet menembak mengembangkan minat dan bakatnya. Harapannya pertama kan nanti bisa tercetak atlet-atlet tadi yang profesional yang bisa mewakili Madiun Indonesia kancah internasional. Yang kedua, harapan kami ya bisa terlaksana kembali yang nanti akan ada event-event yang mungkin pada saat hari TNI nanti tanggal 5 Oktober atau hari pahlawan 10 November atau hari bela negara atau apalah yang sekarang dikemas bersama-sama untuk memeriahkan pelaksanaan kejuaraan nasional menembak. Mungkin tidak hanya kejuaraan nasional, kejuaraan dunia misalnya. Kan keren juga nanti. Luar biasa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Wajah Kota Madiun kini semakin cantik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.